Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sepira Suryana, mahasiswi dari Universitas Terbuka UPBJJ Bogor dengan NIM 055199019. Pada video kali ini, saya akan membahas tema mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi, yang saya angkat berdasarkan artikel berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda dari republika.co.id. Pada bagian pendahuluan, kita akan membahas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional, alat pemersatu bangsa, sekaligus jati diri yang membedakan kita dengan bangsa lain. Di tengah tantangan globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia tidak boleh menurun, tetapi justru harus semakin diperkuat. Artikel Republika menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kini mulai mendapatkan posisi terhormat di forum internasional. Pada bagian isi, ada pembahasan tentang bahasa Indonesia di forum internasional. Pada konferensi besar AICIS ke-20, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan pidato menggunakan bahasa Indonesia. Adapun pejabat lainnya seperti Wali Kota Surakarta dan Menteri Agama juga melakukan hal yang sama. Ini bukan sekedar pilihan, tetapi merupakan amanat Perpres nomor 63 tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum nasional dan internasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak lagi hanya menjadi bahasa dalam negeri, tetapi mulai tampil di panggung global. Adapun kekuatan historis bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Lewat kalimat, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Bahasa ini resmi dipilih sebagai alat pemersatu bangsa. Kemudian diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menegaskan bahwa negara adalah bahasa Indonesia. Adapun isi dari regulasi pemerintah. Pemerintah terus memperkuat bahasa Indonesia melalui berbagai regulasi. Misalnya yang pertama ada UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Dan adapun yang kedua, PP nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan dan pelindungan bahasa. Dan yang ketiga ada Permendikbud nomor 42 tahun 2018 tentang kebijakan kebahasaan nasional. Regulasi-regulasi ini menjadi dasar penguatan bahasa Indonesia baik di dalam negeri maupun dalam upaya internasional. Adapun pembahasan tentang bahasa Indonesia semakin diminati di dunia. Bahasa Indonesia kini dipelajari oleh ribuan mahasiswa asing. Pada tahun 2017 tercatat hampir 7.000 mahasiswa belajar di Indonesia, mahasiswa asing. Di tahun-tahun berikutnya, peminatnya semakin beragam, mulai dari negara-negara Asia, negara-negara Timur Tengah, hingga Eropa. Melalui program seperti BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing, bahasa Indonesia semakin dikenal sebagai bahasa penting dalam studi budaya, agama, dan politik Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi heuristik dan referensial. Menurut Halliday, fungsi heuristik membantu manusia memperoleh pengetahuan, sedangkan Jacobson menyebut fungsi referensial sebagai fungsi bahasa untuk menyampaikan informasi. Artinya, bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam penelitian dan publikasi akademik. Di sini pun ada pembahasan tentang globalisasi. Namun, globalisasi juga membawa tantangan. Dominasinya bahasa asing, kurangnya kesadaran generasi muda
dan pengaruh media sosial yang membuat banyak orang meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun membahas tentang solusi mempertahankan bahasa Indonesia. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain itu ada 5. Yang pertama, memperkuat posisi bahasa Indonesia di forum internasional. Yang kedua, mengembangkan program BIPA bagi penutur asing. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital generasi muda. Yang keempat, menghasilkan konten kreatif, ilmiah, dan edukasi berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dalam komunikasi formal maupun akademik. Peran generasi muda. Kita sebagai generasi muda memiliki peran yang besar. Dengan kebiasaan berbahasa yang baik, kebanggaan terhadap bahasa negara, serta kemampuan menciptakan karya berbahasa Indonesia, kita dapat menjaga bahasa ini tetap hidup dan berkembang. Dan penutup yang bisa saya sampaikan, melalui berbagai upaya dan dukungan pemerintah, bahasa Indonesia kini tidak hanya menjadi tuan rumah di negara sendiri, tetapi juga menjadi tamu terhormat di dunia internasional. Mari kita bersama-sama mempertahankan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, alat pemersatu, dan bagian penting dari peradaban dunia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.